Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Coki Tobing yang melakukan aksi sosial dengan cara berbeda. Pria yang akrab disapa Coki ini mendirikan gerakan DARE atau Delivering Dreams untuk membantu penyandang tunadaksa dari warga prasejahtera mendapatkan kaki palsu dan mempekerjakan disabilitas di Kopi Demi Anak. Inilah Coki Tobing, seorang pengusaha di bidang prostesis ortosis atau pembuat kaki palsu yang melakukan aksi sosial dengan cara berbeda. Pria yang akrab disapa Coki ini mendirikan gerakan DARE atau Delivering Dreams untuk membantu penyandang tunadaksa dari warga prasejahtera yang membutuhkan kaki palsu atau prostesis secara gratis. Hingga saat ini, Coki telah menyalurkan prostesis ke berbagai daerah, mulai dari Bekasi, Pandeglang, Lombok, hingga Medan. Coki Tobing bahkan pernah memberikan kaki palsu kepada warga yang menjadi korban bom di Surabaya pada 2018 silam. Hal ini ia lakukan agar penyandang tunadaksa juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bekerja maupun berkarya. Tak berhenti sampai di sana, Coki juga membuka kedai Kopi Demi Anak untuk memberdayakan penyandang disabilitas tunadaksa. Bahkan, sebagian dari hasil penjualan kopi tersebut Coki donasikan untuk mendukung pembuatan kaki dan tangan palsu. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Coki Tobing selaku pendiri Kopi dari Anak Prostetik dan membantu penyandang disabilitas. Halo, selamat siang Pak Coki. Selamat siang Pak. Luar biasa Pak. Pak, saya selalu percaya Pak, kebaikan itu pasti di dalamnya ada sebuah cerita. Lalu cerita apa Pak yang membuat Pak Coki ini bisa tergerak untuk membantu disabilitas? Jadi simpelnya sih ini seperti hutang budi ya. Kayak waktu dulu saya pernah dalam keadaan situasi yang tidak baik. Terus kemudian saya diberikan beasiswa untuk bisa sekolah di bidang prostetik ortotik gitu. Terus setelah lulus, akhirnya saya pikir di antara teman-teman di disabilitas atau difabel sebetulnya banyak sekali yang membutuhkan bantuan, terutama kaki palsu dan alat-alat bantu. Itu saya ketahui ketika saya sekolah gitu. Ternyata banyak dari teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel yang memang karena diamputasi akhirnya di PHK ataupun tidak dianggap lagi di society gitu, dan itu sangat banyak saya temui ketika saya sekolah gitu, dan akhirnya saya rasa itu semacam panggilan gitu bahwa saya harus support mereka gitu, karena setelah lulus saya bisa bangun bisnis dan bisnis pun berkembang gitu sih. Itu sih awal dasarnya, konsepnya kenapa saya support teman-teman. Artinya pernah mengalami masa-masa sulit ya Pak? Betul. Masa sulit seperti apa Pak yang akhirnya menginspirasi Bapak untuk memberdayakan atau kembali membuat kaum disabilitas ini berdaya Pak? Iya, masa sulitnya kayak seperti betul-betul tidak berdaya ya, sama kayak teman-teman difabel yang nggak berdaya. Waktu itu masa sulitnya ya memang susah karena orang tua bangkrut, terus juga masuk penjara, kuliah di DO, betul-betul dalam keadaan yang low banget gitu. Terus ada bantuan dari sekolah gitu. Itu yang membuat saya bangkit lagi gitu sih. Kurang lebih sama. Baik. Kenapa Pak dikonversikannya atau dipraktikannya ini, ibaratnya apa yang Bapak rasakan untuk membantu orang lain ini melalui kaki palsu Pak, membantu kaum disabilitas khususnya tunadaksa? Ya, karena memang kemampuan saya, apa yang saya miliki saat ini adalah kemampuan untuk memproduksi kaki palsu. Sedangkan memang kalau bisa dibilang kaki palsu itu atau alat bantu ortopedi itu adalah alat yang cukup segmented dan susah didapat. Satu, itu. Terus kedua, barang-barang ini sangat mahal gitu. Sedangkan kalau karena saya memiliki resources ataupun juga
skill untuk membuat ini, saya rasa ini bisa sangat membantu teman-teman disabilitas. Karena menurut saya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang atau yang lain-lain, itu sudah ada punya koridor yang masing-masing, ada teman-teman dari dinas sosial atau yang lain. Tapi saya rasa yang bisa saya maksimalkan adalah dengan bagi-bagi kaki palsu gitu sih. Luar biasa sekali ya Pak. Artinya ini keahlian yang cukup sulit ya Pak untuk dipelajari begitu? Iya. Iya, karena memang harus sekolah ya. Ini keahlian. Sebetulnya ada yang otodidak, tapi kebetulan saya sekolah 4 tahun untuk ini gitu. Jadi kalau dibilang cukup sulit karena memang bikin kaki palsu itu kan custom. Setiap orang per orang itu beda gitu. Masalahnya berbeda, anatomical strukturnya berbeda, terus juga background rumahnya berbeda. Apakah kerjanya di sawah atau di ladang atau di sehari-hari hanya di rumah gitu. Itu akhirnya untuk preskripsi kaki palsu ya, butuh kaki palsu yang seperti apa kan gitu. Jadi ini betul-betul customize orang per orang, approachment-nya berbeda gitu. Artinya Pak, bukan hanya menciptakan kaki palsu yang pas di badan, tapi juga melihat aktivitasnya seperti apa ya Pak. Memang kalau boleh tahu Pak, ini prosesnya seperti apa sih pembuatan kaki palsu ini, mulai dari awal? Oke, jadi sebetulnya pada umumnya sih kita assess dulu ya, assessment umur berapa, ya kan? Apakah terus kenapa diabetes ataupun karena kecelakaan, karena itu akhirnya menentukan material apa yang akan kita lakukan. Terus juga setelah di-assess kita ada proses namanya pencetakan. Itu kita cetak, bukan hanya diukur tapi harus dicetak. Dan setelah dicetak itu ada proses namanya rektifikasi atau pematungan. Jadi bagian-bagian mana yang sensitif, bagian mana yang perlu dikurangi tekanannya dan lain-lain. Setelah itu, setelah sudah selesai diproduksi ada proses namanya fitting. Jadi kita walaupun ini gratis buat teman-teman difabel, tapi kita nggak mau kasih take it for granted gitu, asal-asalan gitu kita kasih. Kita harus pastikan bahwa alatnya berfungsi dengan baik, comfort gitu, dan juga memang bisa membantu teman-teman difabel beraktivitas gitu. Jadi selain fitting, ada juga nanti kita ajarin cara bagaimana cara kaki palsu, bagaimana cara pakai kaki palsunya gitu sih. Jadi ada beberapa step dan itu cukup lama sih. Artinya memerlukan ketelitian, memerlukan interval waktu yang panjang dan tidak sembarangan ya Pak, walaupun ini gratis. Betul. Baik. Betul. Pak, ini bagaimana sih syarat bagi para kaum disabilitas yang membutuhkan untuk mengajukan agar mendapatkan kaki palsu? Dan bagaimana komunikasi Bapak dengan mereka? Bagaimana Bapak juga menghimpun mereka? Oke. Syaratnya, karena kan memang saya tidak bekerja sendiri. Ada kadang dari diri sendiri kita langsung direct ke teman-teman difabel atau menerima manfaat. Tapi ada juga kita bekerja dengan Permata Bank atau juga dengan beberapa donor lain gitu kan. Nah itu syarat tergantung juga dari donor. Tapi umumnya saya suggest adalah anak-anak gitu. Syaratnya harus anak-anak. Kedua, selain itu tulang punggung keluarga yang memang dibutuhkan untuk bekerja sehingga bisa mensupport keluarganya. Kan banyak ya yang tulang punggung yang akhirnya diabetes, amputasi, terus akhirnya di-cut atau tidak bisa bekerja lagi. Nah, jadi yang paling kita prioritaskan saat ini anak-anak dan tulang punggung keluarga, karena memang kita tidak bisa bantu semua gitu. Kalau misalnya di atas 50 mungkin kita belum bisa. Kita bilang ya belum bisa, karena saat ini yang kita prioritaskan 2 itu aja sih teman-teman difabel tersebut. Tidak hanya membagikan kaki palsu gratis ya Pak, tapi juga membuat tempat kopi yang di dalamnya teman-teman disabilitas juga bekerja di situ ya Pak, berdaya di situ ya Pak. Tapi nanti Pak dijawabnya usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama Pak Coki. Baik Pak Coki, ini selain membuat kaki palsu Pak Coki, juga membuat tempat kopi yang pekerjanya ini juga dari teman-teman disabilitas. Ini tujuannya seperti apa Pak Coki? Oke, jadi sebetulnya kan visinya maunya holistik ya. Artinya ternyata dikasih kaki palsu aja nggak membuat teman-teman lebih mandiri gitu. Kadang juga memang karena kesempatan yang susah gitu, kesempatan untuk mencari kerja, kesempatan untuk diterima kembali ke masyarakat. Nah, jadi memang saya rasa memang waktu 2019 itu ada gelombang bikin kedai kopi, dan itu menginspirasi saya. Sepertinya hal ini bisa membuat menjadi tempat, selain kita bisa provide kaki palsu, kita juga bisa nyediain tempat untuk teman-teman disabilitas gitu. Karena memang untuk bekerja di DER itu saya rasakan agak rumit karena harus memiliki spesifikasi khusus secara keahlian. Jadi bukan mengecilkan barista, tapi hal tersebut bisa dipelajari oleh teman-teman disabilitas, dan memang hal tersebut terbukti bisa dipelajari dengan mudah oleh teman-teman. Itu sih tujuannya, pengen kasih tempat pekerjaan buat teman-teman disabilitas. Mulia sekali Selain Pak, itu, tujuannya baik. Iya Pak, terus? Iya, selain itu kenapa namanya Kopi Demi Anak gitu. Kopi Demi Anak, kita sadar bahwa dengan mencari funding lewat kedai kopi, kita bisa secara sustainable kasih alat-alat bantu untuk teman-teman adik-adik cerebral palsy. Itu konsepnya seperti itu, konsep dasarnya seperti itu. Artinya memang bisnis ini dibangun untuk menyediakan pekerjaan bagi teman-teman difabel ya Pak? Betul. Baik. Pak, mereka semua ini selain jadi barista mungkin di tempat kopinya, apalagi Pak keahliannya Pak? Kalau misalnya lagi libur sih ada yang Bang Iwan ini yang ada di televisi tadi, Bang Iwan lebih ke parkir ya. Memang sebelum kenal, memang tadinya tukang parkir di gereja gitu. Jadi ya keahliannya seperti itu. Pak, seberapa penting sih Pak kaum difabel ini harus berdaya Pak? Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Seberapa penting? Saya rasa sangat penting ya. Dan menurut saya memang karena saya lihat dari begitu banyak teman-teman disabilitas ya, mereka dikucilkan, mereka dianggap rendah gitu, mereka dipikir tidak mampu. Berdaya adalah respect itu harus melalui apa yang mereka lakukan gitu. Dengan berdaya, saya berharap mereka bisa mendapatkan tempat di society, dan juga rasa hormat oleh orang-orang sekitar gitu. Jadi seberapa penting, saya rasa sangat penting gitu. Artinya sangat penting agar dapat berdaya juga di masyarakat ya Pak? Iya, agar dapat dianggap juga di masyarakat, dianggap ada ya. Baik, dianggap ada. Nah ini membangun DER.id, membuat lapangan pekerjaan, membuat kopi di kawasan DER.id juga ya Pak ya, dekat-dekat DER.id juga. Ya. Nah ini artinya selama menjalankan ini, mencoba untuk membuat teman-teman difabel ini berdaya dan kembali menemukan langkah-langkahnya. Ini ada kesulitan nggak Pak di perjalanan? Kesulitan ada sih, kayak misalnya lebih kepada standar gitu kan. Kita bekerja ada SOP, ada apa. Sedangkan ada beberapa memang teman yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terus juga bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana cara menginformasikan, itu menjadi salah satu kesulitan. Terus juga karena memang saya tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli, karena ada beberapa waktu itu staf yang
teman tuli juga. Mungkin hal kesulitan basic seperti itu sih, nggak major ya, kesulitannya hanya cara berkomunikasi dan standarisasi kayak hal-hal seperti itu. Pak Coki, sampai kapan Ya. Pak mau membagikan bantuan kaki palsu kepada teman-teman disabilitas? Sampai kapan ya? Sampai berhenti ya, sampai nggak kuat lagi, karena hingga saat ini pun minggu lalu saya baru balik dari Toraja, kita delivering dreams untuk teman-teman disabilitas di Toraja. Kita kasih kaki palsu, memang nggak banyak sih buat 7 orang, tapi dan saat ini pun masih ada beberapa ke depan, dalam beberapa minggu depan kita kasih untuk teman-teman di Kerawang dan juga teman-teman di Jawa Barat. Jadi mau sampai kapan saya juga nggak tahu. Ya sampai nggak mampu aja, semampunya. Baik Pak Coki. Pak Coki, ini selain bantuan kaki palsu, sebenarnya Pak Coki kan intens berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, Pak? Iya, yang mereka butuhkan, kalau tunadaksa ya pasti kaki palsu mereka butuh. Tapi di atas itu mereka butuh penerimaan, mereka butuh kesempatan, mereka butuh kesempatan dalam arti pengakuan bahwa mereka mampu gitu. Kadang memang mungkin udah agak sulit ngelihat orang pakai tongkat, terus kakinya satu nggak ada, dianggap ya udah gitu, dia nggak akan mampu apa-apa gitu. Padahal misalnya tadinya dia bekerja sebagai administrasi di kantor, misalnya bekerja sebagai buruh di pabrik, mungkin bisa dialihkan menjadi administrasi di kantor gitu. Jadi yang mereka butuhkan sebetulnya secara pandang komunitas untuk menganggap mereka mampu gitu sebetulnya, walaupun dengan cara yang berbeda ya, dengan posisi yang berbeda gitu. Jadi hal-hal tersebut yang perlu diberikan. Baik Pak Coki. Pak Coki, terima kasih telah membantu mereka untuk menemukan langkah baru, step demi step atau setapak demi setapak, sehingga kaum disabilitas dapat setara, dapat berdaya juga di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Coki telah bergabung di Halo Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat beraktivitas Pak Coki. Ya. Oke pemirsa, seniman gelar pameran sketsa sehari-hari di Galeri Nasional Jakarta Pusat untuk mengabadikan potret kegiatan keseharian mereka. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.